Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pengantar logika dan himpunan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan atau inferensi. Ini masih dalam masuk ke cakupan logika ya. Nah, nanti sebelum UTS kita bahas tuntas tentang logika, nanti setelah UTS baru kita bahas tentang himpunan. Oke, untuk penarikan kesimpulan atau inferensi sendiri, yang akan dibahas adalah tentang inferensi, argumen valid dan invalid. Yang ketiga adalah tentang kaidah-kaidah inferensi. Ya, apa itu sebenarnya inferensi itu? Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Kemudian kaidah-kaidah yang biasanya kita gunakan dalam inferensi atau kita gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah yang pertama adalah modus ponens ya. Kemudian modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, penambahan disjungsi, konjungsi, penyederhanaan konjungsi, dilema. Ya, jadi itu beberapa kaidah-kaidah inferensi yang sering dipakai untuk proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Selanjutnya, ya, pertama yang akan kita bahas adalah tentang argumen valid dan invalid. Nah, suatu argumen dikatakan valid jika semua hipotesanya benar dan kesimpulannya juga benar. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, nanti kita akan bahas di contohnya ya. Kemudian sebaliknya, suatu argumen dikatakan invalid jika semua hipotesanya benar, tapi ada kesimpulan yang salah. Gitu. Jadi kalau valid itu hipotesanya benar, kesimpulannya juga benar. Tapi kalau invalid, semua hipotesanya benar, tapi ada kesimpulan yang salah. Oke, selanjutnya adalah cara memeriksa apakah suatu argumen merupakan kalimat yang valid. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu hipotesanya dan kesimpulan kalimatnya. Yang kedua, buatlah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. Yang ketiga, carilah baris kritis. Ya, ini adalah salah satu langkah yang penting, yaitu baris di mana semua hipotesanya itu bernilai benar. Dalam baris kritis tersebut, apabila semua nilai kesimpulannya benar, maka argumennya adalah valid. Nah, sebaliknya, jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut invalid. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas di contohnya ya. Jadi ini teorinya dulu. Teorinya saya ulangi ya. Tentukan hipotesa dan kesimpulannya, kemudian buat tabel kebenaran, mencari baris kritis, kemudian dalam baris kritis itu kita cari baris di mana semua hipotesanya bernilai benar. Ya, kemudian kita masuk ke contohnya ya. Tentukan apakah argumen berikut valid atau invalid. Ya, di sini ada premis pertama, P atau Q atau R, premis keduanya negasi R, kesimpulannya adalah P atau Q. Ya, dari argumen berikut, apakah argumen ini kesimpulannya itu valid atau invalid, gitu ya. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Ya, langkah pertama, seperti langkah yang tadi, kita tentukan dulu hipotesanya mana, kesimpulannya mana. Ya, yang pertama kita sebut dengan hipotesa 1, yang kedua kita sebut dengan hipotesa 2, yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan ya. Jadi yang di terakhir ini dia pasti merupakan konklusinya atau kesimpulannya. Ya, langkah pertama sudah kita lakukan ya, yaitu menentukan hipotesa dan kesimpulan. Ya, kita langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu membuat tabel kebenaran. Karena di sini ada tiga proposisi, PQR, berarti nanti kita buat menjadi 8 baris ya. 8 baris, yaitu TTT, TT, TT, FF, kemudian yang di Q nanti TT, FF, TT, FF, TT, FF, kemudian yang R itu selang-seling ya, TF, 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 TF. Ya, hipotesa satunya kita tunjukkan di sini, dia adalah P atau Q atau R, hipotesa 2-nya negasi R, kemudian konklusinya adalah P atau Q. Ya, kemudian kolom-kolom selanjutnya menyesuaikan dengan hipotesa yang dibutuhkan ya.
Oke, kita langsung saja isi tabel kebenarannya. Yang pertama untuk Q atau R. Kita lihat kolom Q sama R ya. Berarti T atau T ya, hasilnya adalah T ya. Kemudian true or false, hasilnya adalah true. F atau T, hasilnya adalah T. False atau false, hasilnya adalah false. Kemudian true atau true, hasilnya true. Lalu true atau false, hasilnya adalah true. Kemudian false atau true, hasilnya adalah true. Kemudian false atau false, hasilnya adalah false. Ya, selanjutnya di hipotesa 1, P atau Q atau R. Berarti kita lihat kolom P dan Q atau R. Ya, kita fokus di dua kolom tersebut. Ya. Selanjutnya kita isikan, berarti T atau T, hasilnya T. T atau T, hasilnya sama ya. Ini juga T atau T, hasilnya juga sama, T. T atau false, hasilnya adalah T. False atau true, hasilnya true. False atau true juga true. Ya. Kemudian yang terakhir yang berbeda adalah false atau false, hasilnya adalah false. Kemudian lanjut ke hipotesa kedua. Hipotesa kedua adalah negasi R. Berarti kita lihat kolom R. Kolom R berarti true negasinya adalah false. Kemudian false negasinya adalah true. True false. False true. True false. False true. True false. Dan false true. Ya. Kemudian yang terakhir konklusi P atau Q. Kita lihat kolom P dan Q. Kita fokus di dua kolom tersebut. Berarti T atau T, hasilnya T. T atau T, T. True atau false, true. Ya, kalau untuk atau disjungsi berarti semuanya bernilai true kecuali yang sama-sama false ya. Dua baris terakhir ini sama-sama false, berarti hasilnya adalah false. Ya. Ini adalah tabel kebenaran yang sudah lengkap. Kemudian selanjutnya kita tentukan baris kritis. Ya, baris kritis adalah yang hipotesa 1, hipotesa 2 dan konklusinya itu memiliki nilai true semua atau benar semua. Ini kita lihat di hipotesa 1, 2, dan konklusinya yang nilainya T semua yang mana nih? Ya, baris kedua, baris keempat, baris keenam ya. Ya, ada baris kedua, baris keempat, dan baris keenam. Ini adalah baris kritis ya. Baris kritis itu yang hipotesa 1 dan hipotesa 2-nya itu bernilai true ya. Jadi yang pertama benar, yang kedua juga benar. Gitu kita lihat. Itu adalah baris kritis. Ya, karena semua konklusi bernilai true, maka argumen tersebut valid. Ya, nanti apabila dalam salah satu baris kritis ada yang bernilai false, berarti argumen ini tidak valid atau invalid. Ya, di sini kita lihat karena konklusinya T semua, berarti argumennya adalah argumen yang valid. Ya, kita lihat yang di sini yang disoroti adalah ini ya. Ya, kalau salah satu ada yang false, kalau salah satu konklusinya ada yang false, berarti argumen tersebut invalid. Tapi karena ini true semua, berarti argumen ini adalah argumen yang valid. Ya, kemudian contoh berikutnya adalah bisa digunakan untuk latihan ya. Dan tentukan apakah argumen berikut valid atau invalid. Ya, silakan nanti sambil dikerjakan. Di sini argumennya adalah kesimpulannya jika P maka R ya. Dimana hipotesa satunya jika P maka Q atau negasi R. Kemudian hipotesa 2-nya jika Q maka P dan R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Periksa apakah argumen berikut valid atau invalid. Ya, silahkan ini dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya akan kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih. Ini untuk video yang pertama tentang argumen valid dan invalid. Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.